Yuk, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan, sesuai janji, gue akan ngebahas tentang XRP yang sekarang ini di ranking atau urutan nomor 6 di top 10, ya, masuk urutan top 10 coin market cap. Ya memang XRP ini selalu masuk urutan 10 besar gitu ya. Dan ya untuk video Cardano dan juga Bitcoin sudah saya upload juga untuk hari ini. So ini adalah ini adalah video terakhir untuk hari ini ya, sesuai janji saya pribadi gitu ya buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin besok waktu saya ngebahas untuk si Bitcoin, besok akan saya bisa kasih pilihan buat teman-teman ya tentang altcoin mana yang pengen kalian lihat gitu ya, untuk maybe support atau resistance yang penting gitu ya. Oke, jadi langsung aja untuk videonya ya. Jadi memang untuk sebelum saya pergi ke technical analisisnya, ini secara weekly-nya kita bahas sedikit ya secara fundamental. Memang si XRP ini persidangan dengan SEC itu kan belum kelar gitu kan, dan memang diperpanjang sampai tahun depan ya. Mungkin ada planning lain ya dari timnya XRP ya, Ripple sendiri. Mungkin kalau misalkan ya mereka udah nyatain menang ataupun sidangnya kelar, dan mungkin ya ada kemungkinan harga XRP itu naik, tapi di tengah kondisi market yang mungkin mereka juga udah analisa dulu gitu ya, nggak memungkinkan seperti ini. Kalau naik mungkin ujung-ujungnya akan tergerus ikut arus juga. Ya mungkin mereka lebih menunggu untuk di tahun depan diselesaikan persidangannya baru, ataupun dengan situasi market yang much better than now gitu ya. Jadi lebih baik daripada sekarang. Jadi ya menurut saya itu juga salah satu keputusan yang tepat gitu ya. Jadi mungkin buat XRP Army lebih bersabar lagi menunggu sampai tahun depan gitu. Dan sekarang kan kita tahu juga market ya sedang diombang-ambing ya karena kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Jadi ya semoga tahun depan market udah lebih stabil, udah lebih oke lagi gitu ya. Dan XRP ketika memang sudah selesai sidang, apalagi dia sampai menang, wah itu harganya mungkin akan lebih bagus lagi ya ketimbang market yang sekarang ini gitu. Jadi secara fundamental dan secara market secara keseluruhan juga mungkin lebih mendukung di tahun depan ketimbang mereka memaksakan selesai persidangannya di tahun ini gitu ya. Oke, itu sedikit intermezzo dan pandangan dari saya pribadi aja. Nah, ini untuk secara weekly time frame untuk si Bitcoinnya, untuk si XRP ya, Bitcoin terus ya. Sebelumnya memang ini terbentuk seperti triangle pattern ya. Jadi ketika memang dia udah going up nih ya, going up terus bentuk seperti triangle pattern. Jadi di box warna hijau ini adalah area support yang benar-benar penting sekali ya. Ternyata di breakdown dengan kita bisa lihat ya, red candle cukup besar secara weekly time frame, and then sekarang ini dia sudah mulai slowing down, dan disusul juga dari RSI-nya sudah masuk area extremely oversold. Oke, dan dia ini precisely tertahan di area sini teman-teman. Akan saya tandain dulu ya. Ini saya tarik dari belakangnya sebelumnya ke area sini nih, box warna kuning ini. Yang sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi support ya, and then resistance. Jadi memang ini adanya confluence of support and then resistance secara weekly time frame, dan ya dia precisely ketahan di area ini. Jadi di kisar-kisaran 0,29 sampai 0,33 dolar itu adalah key level yang benar-benar perlu dijaga secara time frame weekly untuk si XRP ini. Jadi kalau misalkan dia let's say pun ya kalau terjeblos endlosor atau drop lebih dalam ya, next target area yang perlu kita perhatikan secara weekly time frame itu di kisaran area sini teman-teman. Nah, di kisaran area sini di sekitar 0,21 sampai 0,237 dolar yang menjadi next target XRP jikalau area ini jebol gitu ya. Jadi memang semoga lah kisaran 0,3 dolar ini masih mampu ya menjadi tahanan yang cukup kuat untuk si XRP. Ya, dan dia juga masih berada di bawah MA 200 ya. Di sini ada garis kecil warna merah ini secara time frame weekly. So kalau misalkan kita lihat secara weekly ya, kemudian saya menggunakan Fibonacci retracement dari swing high-nya ke swing low-nya dia yang terakhir. So kita akan mendapati golden ratio seperti 0,3, 0,5 dan 0,6, dan ini precisely ya untuk retracement 0,5 dan 0,3 ini di sekitaran 0,53 sampai 0,6 dolar itu di area box warna hijau ini yang sebelumnya jadi support and resistance yang cukup penting, dan di flip sekarang menjadi resistance. Nah, jadi memang di sini adalah area yang istilahnya
terdapat confluence of resistance yang cukup kuat secara weekly time frame untuk si XRP. Kalau misalkan kita lihat dari price action sebelumnya dan juga menggunakan Fibonacci retracement yang saya ambil dari swing high-nya ke swing low terakhirnya dia. Jadi let's say kalaupun dia mampu terus mengalami penguatan, ini adalah range area 0,53 sampai 0,6 dolar itu menjadi area yang krusial banget atau strong resistance lah ya. Cuman yang perlu diperhatikan sebelum area itu adalah bisa dipergunakan juga MA200 ya. Ini di sekitaran 0,49 dolar untuk si XRP secara weekly time frame ya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area resisten yang kuat ya, adanya confluence of resistance dan juga support-support yang benar-benar perlu kita perhatikan untuk si XRP secara weekly time frame. So kalau misalkan kita lihat dari RSI-nya pun ya, ketika dia udah masuk extreme oversold ini, memang ada kecenderungan untuk dia bisa setidaknya refresh dulu lah, bermain ke kisaran 30, 40 atau bahkan ngetes ke level 50 secara RSI. Jadi masih ada kemungkinan untuk dia mengalami istilahnya pemantulan ya ke kisaran 0,4, 0,5 dolar, itu masih possible untuk si XRP. Tapi balik lagi tergantung juga fundamental market secara global keseluruhan seperti apa ya. Cuman kalau misalkan kita lihat dari secara RSI, dari price action ya, bukanlah hal yang nggak mungkin kalau dia visit dulu ke kisaran 0,4 sampai 0,5 dolar. Itu masih area target yang masih make sense lah ya. Kita nggak ngomongin 1 dolar, nggak ngomongin 3 dolar, nggak ngomongin 5 dolar. Itu adalah ya menurut saya itu udah ketinggian gitu lah ya. Jadi yang realistis aja ya, yang lebih masuk akal aja, beberapa target secara weekly yang masih mungkin untuk digapai atau di testing oleh si XRP. Yang mungkin kalau misalkan dia ngetes sampai beberapa area resisten yang cukup strong, dilihat dulu reaksi sellernya seperti apa, dan mungkin aja masih bisa menjadi kesempatan buat teman-teman sekalian nge-short kembali gitu ya. Ini secara weekly. Next ini secara daily-nya. Ya secara daily pun ya kita bisa lihat ya, setelah dia masuk extremely oversold, kemudian RSI-nya ini refresh yang ngetes ke level 50. Dan dibarengi juga dari segi price action ya, ketika dia udah drop ya, undelosor, terus slowing down, di sini kita melihat seperti sideways, kemudian yang mengalami penguatan juga. Dan sekarang posisinya itu sedang testing terhadap EMA 34 atau garis warna birunya. Ini pas banget gitu ya, lagi ngetes secara time frame daily. Nah, kalau misalkan kita perhatikan juga dari pergerakan sebelumnya di sini ya, di sini adanya confluence of resistance yang sebelumnya menjadi support ya, beberapa kali ini mampu menahan penurunannya si XRP, dan sekarang ini sedang di testing. Jadi plus ada juga EMA 34 atau garis warna biru ini. So kalau memang dia mampu close di atas dan break terhadap EMA 34 plus juga zona warna kuning ini ya, next target yang perlu diperhatikan ya secara daily time frame itu di sekitaran ini dulu teman-teman ya. Range-nya akan saya lebih detailkan lagi, kisaran 0,41 sampai 0,42 dolar. Kemudian next lagi kisaran sini ya, di sekitar area sini. Ini di sekitaran 0,44 sampai 0,46 dolar. Jadi bisa diperhatikan dulu beberapa area next target resistance untuk si XRP secara daily time frame ya. Ini kalau misalkan pun dia mampu break out terhadap zona atau box warna orange ini ke next target warna merah. Oke, jadi itu dulu aja terdekatnya untuk si XRP gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari ini dia kena reject lagi ya, next target ya pasti dia akan kembali testing di support tadi nih. Di sini, ini di sekitar 0,29 sampai 0,31 dolar, sekitar range 0,3 dolar lah, sekitar area itu yang berpotensi untuk di visit kembali secara daily time frame. Kalaupun ya di area sini dia nggak mampu break out untuk dia testing ke beberapa next target resistance yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi palingan secara daily time frame bisa diperhatikan terlebih dahulu ya untuk areanya. Kemudian kalau misalkan saya tarik nih ya menggunakan Fibonacci aja ya, Fibonacci dari swing high ke swing low-nya dia ya. So dia memang sekarang ini sedang testing terhadap retracement 0,6-nya atau di sekitaran 0,36 dolar ya. Jadi memang ini adanya confluence of resistance juga kalau misalkan kita lihat juga secara Fibonacci retracement. Nah, kalau misalkan lebih tinggi lagi ya, dia kan kalau misalkan let's say dia mampu breakout ya ke next target beberapa area resistance, di sini ada retracement 0 ataupun Fibo di 1,6-nya atau sekitaran 0,498 dolar ya. Sekitar 0,5 dolar lah ya. Sebelumnya di area situ kita bisa lihat juga sempat istilahnya menjadi perberhentian sebentar nih sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi memang itu adanya next target atau confluence
of resistance lagi. Kalau misalkan XRP ya let's say dia masih bisa nendang lagi ke atas gitu. Bisa diperhatikan kisaran 0,49 sampai 0,5 dolar. Ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan secara weekly-nya, kalaupun dia visit ke kisaran 0,4 0,5 dolar itu masih possible dan masih masuk akal gitu. Karena range-nya itu masih nggak terlalu jauh lah kalau dilihat secara weekly-nya. Jadi makanya saya nggak ngomongin yang 1 dolar atau terlalu berlebihan lah itu menurut saya gitu ya. Jadi ini untuk area-areanya bisa diperhatikan terlebih dahulu ya untuk secara daily time frame. Next ini secara time frame 4 jam aja ya. Jadi sekilas ini ketika memang dia sudah mengalami penguatan dan ya ini cukup reboundnya cukup signifikan ya dari bullish candle-nya dan sekarang ini mulai slowing down. Nah kalau misalkan kita berbicara secara pattern pun ini kita bisa tarik ya menjadi trendline support. And then ini menjadi seperti trendline resistance juga bisa nih ya. Jadi seperti bullish pennant juga bisa ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ketika dia naik, kemudian dia membuat range ya seperti triangle gitu ya, atau kita bisa bilang juga sideways, cuman di dalam range ya untuk bisa melanjutkan penguatannya. Biasanya seperti ini ya untuk secara patternnya gitu. Karena kita bisa lihat beberapa kali ini kena reject ya di bagian atasnya. Ya, dan di bagian bawah juga mampu dipertahankan. Plus di situ dekat sekali dengan EMA 34 atau garis warna biru secara time frame 4 jamnya. So, kalau misalkan pun ya, let's say dia mampu breakout yang sebelum ini kan sempat false break nih. Ini false break gitu ya. Jadi yang perlu kita lihat itu benar-benar breakout. Either dia menentukan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Cuman kalau misalkan kita lihat secara patternnya, bullish pennant ini kecenderungannya biasanya itu untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya kalau misalkan dia next target lagi bisa melanjutkan penguatannya, palingan kita lihat dari zona aja nih, zona sebelumnya yang menjadi support ya. Ini sebelum jadi support and then menjadi resistance. Kita bisa lihat terakhir kali nih tekanan seller cukup strong, ini masuk di kisaran area 0,38 dolar ya. Ini precisely dia sempat ngehit ke kisaran itu langsung ditekan mundur, makanya ini masih kita anggap menjadi area strong resistance. Ya, next target lagi kalau secara hourly ya ini kan lebih detail ya 4 jam. Ini kita bisa lihat di kisaran area ini ya, atau di kisaran zona ini yang bisa kita anggap juga menjadi next target. Itu di kisaran 0,4 sampai 0,13 dolar untuk si XRP. Jadi kalau misalkan dia mampu breakout ya targetnya di beberapa ataupun di antara dua ini untuk si XRP target penguatannya gitu yang masih rasional. Kalau misalkan kita lihat dari zona-zona tekanan seller terakhir kalinya gitu. Tapi kalau misalkan dia let's say dia terbreakdown ya, pastinya kita harus lihat dulu MA 34-nya nih atau garis warna biru. Next lagi bawahnya itu di zona-zona kisaran sini ya teman-teman. Di kisaran sini. Nah ini ya, karena kita bisa lihat beberapa kali terakhir kali menjadi resistance and then di flip pasti menjadi support. Ya ini di sekitar 0,33 sampai 0,34 dolaran. Sekitar range area itu yang perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan dia terbreakdown, ini menjadi next target yang potentially defisit. Tapi kalau misalkan dia let's say dia breakout ya, bisa diperhatikan dua next target resistance terdekat untuk si XRP gitu ya. Jadi untuk jangka pendeknya itu dulu secara hourly time frame, dan ya terakhir kali dia nge-spike ke atas ini membentuk seperti false breakout. Dibarengin juga dari RSI time frame 4 jam XRP juga sudah masuk extremely overbought nih. Ya ini sampai di sebentar nih akan saya ini dulu di level 77,99 nih. Tuh, ya akhirnya dia refresh dulu ya, turun ya, dibarengi dengan price action yang mulai perlahan sideways gitu, membuat sebuah range. Ya palingan itu dulu beberapa area yang perlu sekali diperhatikan ya untuk XRP secara hourly, daily dan juga weekly time frame buat teman-teman sekalian yang mungkin masih pengen tahu gitu XRP beberapa area sih yang perlu diperhatikan ya, area-area mana mungkin yang menjadi resisten penting ataupun support penting buat kalian, itu menjadi salah satu pandangan yang mungkin masih bingung ya, kisaran berapa aja supportnya buat kalian make decision atas transaksi kalian masing-masing, ataupun yang kemarin sudah akumulasi di kisaran-kisaran 0,3 dolar, 0,31 dolar ya bisa melakukan cicil jual, nggak ada salahnya. Di kisaran ini pun kalian mau cicil jual juga nggak ada masalah gitu ya, karena memang yang namanya juga udah profit gitu kan, nggak ada salahnya melakukan cicil jual. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk si XRP secara hourly, daily maupun secara weekly, beberapa area yang perlu sekali diperhatikan. Balik lagi ke trade plan kalian masing-masing sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.